Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis conjoin. Nah, teman-teman gimana nih? Udah pada paham belum mengenai apa itu analisis conjoin, apa itu konsepnya, bagaimana cara menerapkannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama dengan siapa saja? Ya, yang pertama ada Fikri Subhan, ada Salma Livia Juna, Amalia Mutia Ijazi, dan juga Anissa Sartifa Putri. Menurut Sarwono, tahun 2008, analisis conjoin merupakan suatu mode untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap suatu produk tertentu, didasarkan pada atribut yang ada pada produk tersebut. Hasil penelitian konsumen bermanfaat dalam menentukan atribut produk seperti apa yang paling disukai. Nah, menurut Santoso tahun 2012, tujuan analisis conjoin adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu objek yang terdiri atas satu atau banyak bagian. Hasil utama analisis conjoin adalah suatu bentuk atau desain produk, barang, atau jasa atau objek tertentu yang diinginkan oleh sebagian responden. Pendekatan conjoint full profile memberikan peringkat atau rank semua stimulus profile. Metode analisis conjoint digunakan dalam upaya melihat preferensi pelajar terhadap prioritas yang bersifat kombinasi dari beberapa atribut. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian dalam memperoleh nilai prioritas preferensi konsumen terhadap kombinasi atribut sebuah produk atau jasa untuk dijadikan bahan pertimbangan yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Konsep dari analisis conjoint adalah mencoba untuk menentukan kepentingan relatif yang dikaitkan pelanggan pada atribut yang penting dan nilai kegunaan yang dikaitkan pada tingkatan atau level masing-masing atribut. Responden dipresentasikan dengan stimulus yang terdiri dari kombinasi level atribut. Para responden diminta untuk mengevaluasi stimulus yang dinyatakan dalam keinginan mereka. Prosedur conjoint mencoba memberikan nilai pada level dari setiap atribut, sehingga nilai yang dihasilkan atau utilitas yang dikaitkan pada stimulus cocok atau sedekat mungkin dengan evaluasi input yang diberikan responden menurut Supranto tahun 2010. Dalam analisis conjoint terdapat beberapa istilah yang digunakan, yaitu yang pertama ialah atribut. Atribut merupakan variabel-variabel yang akan diteliti. Lalu yang kedua terdapat taraf atau level, di mana taraf dan level ini merupakan bagian dari atribut yang menunjukkan nilai yang diasumsikan oleh atribut. Lalu yang ketiga ada stimuli, yaitu sekelompok atribut yang dievaluasi oleh responden yang berasal dari kombinasi desain taraf-taraf atribut. Lalu yang keempat adalah nilai kepentingan relatif, yaitu nilai yang menunjukkan atribut yang paling penting dalam mempengaruhi pilihan responden. Dan yang terakhir ialah nilai kegunaan atau utilitas, yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh dari seorang konsumen. Selanjutnya, masuk ke bagian langkah-langkah pada analisis conjoint. Untuk langkah pertama, yaitu mendefinisikan masalah dengan menentukan faktor dan taraf dari sebuah objek. Lalu langkah kedua, membangun stimuli. Dan langkah ketiga, menentukan bentuk input data dengan mengumpulkan pendapat responden terhadap setiap profil yang telah disediakan. Lalu untuk langkah keempat, memilih prosedur analisis conjoint dari pendapat responden yang telah tersedia. Dilakukannya proses conjoint ini untuk memperkirakan bentuk produk yang diinginkan oleh responden. Lalu, langkah selanjutnya yaitu dengan menginterpretasikan hasil dari analisis conjoint tersebut. Dan langkah terakhir, menilai reliabilitas dan validitas dari hasil analisis conjoint yang telah dilakukan. Dalam analisis conjoint terdapat model dasar yang persamaannya dapat dilihat pada slide berikut. Nah, di mana UX ini merupakan utilitas keseluruhan dari alternatif, lalu AIJ merupakan part words pada atribut I dan level atribut J. Lalu XIJ bernilai 1 jika terdapat atribut I dan level atribut J, dan bernilai 0 jika tidak ada atribut I dan level atribut J. Dan KI merupakan jumlah level atribut J, dan yang terakhir M merupakan jumlah atribut I. Baik, sekarang kita melakukan praktik yang akan dipandu oleh Anissa.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai olah data menggunakan metode conjoin ya. Sebelumnya tadi, materi-materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok saya, dan sekarang saya akan mempraktikkan olah data menggunakan metode conjoin menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu, untuk jurnal acuannya, kami menggunakan jurnal dari Muhammad Dery Aziz yang berjudul Preferensi Masyarakat dalam Memilih Kendaraan Bermotor Roda 2. Terdapat, dalam penelitian ini terdapat beberapa merek motor roda 2, namun saya hanya mengambil satu merek motor, yaitu merek motor yang H. Merek motor H. Oke. Dan datanya juga sudah tersedia. Datanya sudah saya kumpulkan. Langsung saja, yang pertama kita membuat file dulu. Oke. Di sini saya buat file yang bernama praktikum. Ini bekas tadi. Oke. Sudah ada file bernamakan praktikum. Kemudian kita lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Baik, di sini langsung saja kita ke data, kemudian orthogonal design, kemudian generate. Nah, di sini kita memasukkan data-data yang sudah kita kumpulkan. Di sini ada 3 faktor dengan 8 taraf. Yang pertama faktor model, warna, dan mesin. Kemudian di tarafnya untuk model ada yang sport bike, road bike, moped, scooter. Sedangkan yang warna ada yang terang dan gelap, dan yang mesin ada injeksi dan karburator. Baik, langsung saja kita masukkan ke 3 faktor ini ke dalam SPSS. Yang pertama tadi adalah model. Di sini model motor. Kemudian add dan define value. Di mana value yang pertama itu kita masukkan sport bike. Value yang kedua kita masukkan road bike. Value yang ketiga moped. Dan yang keempat scooter. Oke, kita continue. Kemudian untuk faktor yang kedua, ini adalah warna. Labelnya warna motor. Kemudian add, kemudian define value. Untuk value yang pertama yaitu terang. Dan value yang kedua itu gelap. Ya. Oke, kita continue. Selanjutnya faktor kedua yaitu mesin. Mesin. Kita add. Kemudian define value-nya. Untuk value yang pertama adalah injeksi. Dan untuk yang kedua adalah karburator. Oke.
Di sini kita masukkan ke dalam file yang sudah kita buat tadi, yaitu create new data file. Kemudian kita masukkan ke file praktikum. Kita beri nama stimulus. Kemudian kita simpan. Oke. Untuk mengecek apakah sudah ada atau belum, kita bisa membuka file stimulus ini di folder praktikum yang sudah kita buat. Nah, ini sudah terdapat 8 profile atau bisa kita bilang 8 kombinasi dari variabel-variabel model, warna, dan mesin ini. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan data. Oke, kemudian kita masukkan data yang sudah kita punya. Nah, di sini ada 30 responden dari penelitian ini, kemudian kita copy. Kita masukkan. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke 30 hasil dari responden. Kemudian ini kita simpan lagi di file praktikum tadi, kita beri nama res atau terserah. Kemudian kita simpan. Baik, lanjut kita ke metode conjoin-nya. Caranya yaitu dengan file, kemudian new, kemudian sintaks. Untuk sintaks ini kebetulan sudah tersedia dari jurnalnya sendiri, sudah diberikan sintaksnya. Oke, mungkin ada di bawah. Nah, saya sudah copy di sini untuk faktornya. Ini kita sudah siapkan untuk faktor ini. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Ini tadi namanya res. Ini conjoin, yang pertama conjoin plan-nya. Yang pertama adalah di mana file tadi berada, di mana kita sudah melakukan. Sorry. Nah. Oke. Oke. Setelah itu langsung saja kita klik run. Oke, sorry. Kita copy di sini, mungkin tadi salah. Ininya kita copy di sini aja. Mana ya tadi? Sintaks. Oke. Kita ulang.
Nah, ini udah benar, ini S. Ini kita tambah plot. Oh, oke, kita run. Oke. Untuk conjoin sendiri, dia itu mendefinisikan berdasarkan individu, jadinya outputnya ini sangat banyak, tapi kita akan melihat berdasarkan outputnya keseluruhan. Oke, jadi ini kita langsung saja lihat overall statistiknya. Untuk yang utilitas ini, dari hasil standar error-nya, maksudnya dari utility estimate-nya, untuk faktor model, ini yang tertinggi adalah sport bike. Artinya adalah kita artikan satu-satu. Jadi untuk faktor model ini, nilai utilitas rendah yang bernilai negatif yaitu taraf skuter. Dan yang paling besar adalah sport bike. Di mana yang artinya sport bike ini memiliki minat yang paling tinggi di antara keempat taraf daripada faktor model. Nah, untuk yang warna, dapat dilihat untuk yang terang itu lebih didominasi dibandingkan yang gelap. Dan untuk yang mesin, ini jeksi lebih unggul daripada karburator. Selanjutnya itu yang untuk importance value. Oke, selanjutnya yaitu untuk importance value, terlihat bahwa faktor model mempunyai nilai penting relatif terbesar, yaitu 64,417, sehingga faktor model paling diminati oleh 30 responden dari bengkel motor merek H. Dan untuk faktor warna, ini yang paling kurang diminati, karena nilai penting relatifnya yang kecil, yaitu 15,855%. Dan selanjutnya untuk yang correlation, untuk hubungan antara preferensi diamati dan diperkirakan, terlihat pada korelasi ini. Jadi pada tabel, nilai signifikannya berada di 0,00 dan 0,001, yang berarti hubungan antara preferensi yang diamati dengan perkiraan baik. Nah, jadi itulah interpretasi daripada hasil conjoin, di mana data ini diambil dari jurnal yang berjudul Preferensi Masyarakat dalam Memilih Kendaraan Bermotor Roda 2. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih.